Oke, kembali lagi bersama saya. Jadi di sini saya mau meninjau, kita mau memperlihatkan salah satu layanan investasi reksadana. Yang di sini saya memilih Tokopedia. Jadi Tokopedia sekarang juga ada eh, layanan investasi reksadana juga. Nah, eh, untuk cara pendaftarannya sebenarnya cukup mudah. Jadi kita bisa membuka website atau aplikasi Tokopedia, lalu kita bisa login ke akun Tokopedia tersebut. Pastikan akun tersebut itu juga milik pribadi. Nah, lalu pada bagian halaman utama nanti kita klik keuangan, lalu pilih opsi reksadana dan kita tinggal klik mulai investasi. Nah, lalu kita tinggal melanjutkan untuk mengisi data-data yang diperlukan seperti KTP, verifikasi KTP, eh, lalu verifikasi wajah juga. Nah, nanti prosesnya juga cukup cepat, nggak makan waktu lama dan maksimal itu 2 hari kerja. Lalu kalau misalnya sudah selesai, pendaftarannya juga sudah diverifikasi, kita baru bisa menggunakan atau melakukan transaksi di Tokopedia reksadana. Nah, di sini untuk kita bisa melihat reksadananya, ini bisa dengan cara kita pilih di sini keuangan, ya. Sini keuangan, lalu ini ada reksadana di bagian investasi. Atau bisa juga dengan cara kita tinggal cari aja di halaman utama, kita tinggal cari reksadana. Nah, nanti muncul ini dan tinggal kita klik aja. Nah, ini tampilan utama dari reksadana Tokopedia. Nah, ini di atas nih ada portofolio, ya ada portofolionya, dan ada total keuntungannya juga. Dan ini ada shortcut untuk kita bisa melakukan beli atau jual, dan kita juga bisa melihat daftar transaksi, gitu ya. Nah, lalu ini ada 3 kategori reksadana yang ditampilkan, ada pasar uang, pendapatan tetap, dan juga saham. Nah, jadi pasar uang ini yang punya risiko paling rendah, lalu pendapatan tetap ini punya risiko moderat, ya, atau pendapatan tetap tuh biasa orang bilang juga sebagai obligasi. Lalu ada juga saham yang punya risiko tinggi. Tapi sahamnya di sini dalam hal reksadana. Nah, lanjutnya di sini juga ada fitur dana impian. Ini jadi kalau misalnya kita baca, kita lihat detail, kita bisa menambahkan impian baru. Jadi misalnya kita mau impiannya tuh untuk liburan gitu ya. Nah, kita tinggal nentuin target, misalnya target impiannya tuh liburan kemana, misal ke Maldives, dan targetnya berapa tuh target impiannya nominalnya. Misalkan untuk tiket ke Maldives 15 juta dan penginapan total 50 juta mungkin ya. Ini kita bisa isi dan lalu tinggal klik atur rencana impian seperti itu. Nah, jadi lalu apa namanya? Ini kita bisa atur rencana impian gitu. Misal kita klik atur rencana impian, kita masukkan dulu Maldives, terus let's say ya 1 juta aja deh, kita coba ya. Nah, ini nanti kita tinggal atur rencana impian. Nah, ini jadi ini tuh bisa nabung secara rutin gitu loh, dan jadi kita bisa nyetor secara otomatis per bulannya. Nah, ini nih yang perlu di ini seperti itu. Nah, lalu ya ini ya, kategori reksadana ini tadi saya lupa menjelaskan. Jadi sebenarnya reksadana itu dia tuh wadah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal, yang mana nanti dananya itu diinvestasikan ke manajer investasi ke berbagai instrumen investasi. Nah, itu contohnya kayak saham, obligasi, pasar uang.
atau instrumen keuangan yang lain. Nah, reksadana ini tuh apa ya? Mungkin bisa dibilang bisa menjangkau semua kalangan ya, karena ini alternatif investasi eh, bagi yang pemodal kecil dan pemodal yang nggak punya banyak waktu atau keahlian untuk menghitung atau mengkalkulasi resiko atas investasi mereka gitu. Jadi kita nggak perlu lagi eh, melihat grafik yang terlalu rumit, kita nggak perlu lagi melihat data perusahaan gitu ya untuk bisa memantau kita kira-kira nanti resikonya apa kayak gitu. Ini kita cukup ya udah kita investasi, nah itu uang kita akan aman. Kalaupun tidak aman itu paling ruginya tidak terlalu parah gitu. Dan juga itu salah satu alasan kenapa banyak diminati itu karena eh, modalnya kecil. Kalau untuk pasar uang sendiri bisa mulai dari 10.000 tuh. Uh, nah selanjutnya di sini ada nabung rutin, ada simulasi investasi dan uh, tentang reksadana. Ini untuk biar kita paham reksadana itu apa. Ini kita lihat dulu tentang reksadana. Nah ini ya wadah yang digunakan untuk mengumpulkan dana investor yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi dan dimasukkan ke aset-aset keuangan seperti saham, obligasi, deposito dan juga pasar uang. Dalam pelaksanaannya produk reksadana diawasi oleh OJK. Nah, perbedaan reksadana konvensional dan reksadana syariah. Nah, ini ada juga ya reksadana syariah. Nah, kalau reksadana syariah itu prinsip dan pengelolaannya tentunya memperhatikan prinsip syariah. Tapi kalau konvensional tentunya enggak. Lalu kalau keberadaan dewan pengawas itu tentunya di syariah ada dewan pengawas syariah. Kalau misalnya konvensional nggak pakai dewan pengawas syariah. Lalu ada proses pembersihan. Kalau di syariah itu ada proses pembersihan pendapatan non halal. Lalu ada efek yang menjadi portofolio investasi. Nah, kalau di syariah itu investasi cuma boleh diperbolehkan pada efek-efek yang masuk ke dalam daftar efek syariah atau DES. Nah, kalau misalnya yang konvensional itu investasi diperbolehkan ke seluruh efek. Nah, untuk pembagian keuntungannya, syariah dilakukan berdasarkan aturan syariat Islam, sedangkan kalau misalnya konvensional berdasarkan perkembangan suku bunga. Lalu ada juga perjanjian atau akad kalau misalnya di syariah. Kalau misalnya konvensional ya perjanjiannya berupa ya konvensional gitu. Lalu apa perbedaan reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap? Jadi kalau untuk secara resiko saja udah beda ya. Pasar uang itu rendah resikonya. Lalu untuk pendapatan tetap itu relatif lebih besar dari reksadana pasar uang gitu. Jadi dia bisa dibilang rendah juga untuk pendapatan tetap, tapi lebih besar resikonya dibandingin pasar uang. Nah untuk tujuan investasinya, kalau pasar uang itu biasanya untuk jangka pendek, misalnya untuk menyimpan dana darurat. Tapi kalau misalnya pendapatan tetap itu bisa untuk jangka pendek sampai menengah. Lalu untuk portofolionya itu pasar uang terdiri dari 100% instrumen pasar uang dengan masa jatuh tempo di bawah 1 tahun, contohnya deposito, obligasi jangka pendek. Lalu kalau misalnya pendapatan tetap itu terdiri dari minimum 80% instrumen obligasi. Nah untuk keuntungan atau imbal hasilnya kalau misalnya pasar uang itu sampai dengan 4,5%. Kalau misalnya pendapatan tetap itu sampai dengan 8,5%. Dengan catatan ini tuh berdasarkan kinerja produk pada masa lalu, yang kinerja masa lalu itu tidak mencerminkan kinerja di masa depan. Nah mungkin itu penjelasan dari reksadana. Nah selanjutnya nih ada keuntungan apa investasi di Tokopedia reksadana. Bisa mendapatkan keuntungan hingga 8,5% per tahun gitu ya. Terus pencairannya instan dan tanpa biaya admin, investasi aman diawasi OJK, proses pendaftaran mudah hanya 5 menit, jual beli kapanpun dan dimanapun, fitur unggulan. Ya ini ada fitur unggulan ya tadi ya, dana impian dan juga nabung rutin. Nah untuk produk-produk dari reksadana ini kita lihat dulu. Pertama dari pasar uang, ini ada
yang syariah, mandiri pasar uang syariah ekstra. Nah, ini ada minimal pembeliannya 10.000 dan dana dikelolanya itu 62 M, dan performa selama 1 tahun terakhir itu naik positif 3,31%. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, kita bisa lihat grafiknya. Kita bisa lihat, ingin melihat selama 3 tahun terakhir itu ya, apa namanya, harganya naik selama 3 tahun terakhir. Ini kita juga bisa membandingkan produk reksadana dengan produk reksadana yang tadi dengan produk reksadana yang lainnya. Jadi misal saya tadi kan syariah ya, nggak, kita jangan ambil yang syariah dulu deh, kita coba Shailendra ini. Saya pencet yang Shailendra ini, kita coba bandingkan dengan mana yang performanya naik lumayan. Ini ya, Manulife. Nah, Manulife ini selama 1 tahun terakhir, ini grafiknya seperti ini, gitu ya. Sekarang di harga Rp1.072. Sedangkan kalau misalnya tadi si Shailendra itu sekarang di harga Rp1.598. Nah, ini performa selama 1 tahun terakhir naik terus. Nah, ini kita juga bisa melakukan simulasi. Misal kita melakukan investasi per bulannya itu sebesar 50.000. Nah, dan selama 1 tahun gitu ya, total nilai investasi kita tuh 662.000 dengan modal belinya itu 650.000 dan pertumbuhannya 12.000. Memang kecil karena ya ini resikonya kecil juga gitu. Nah, ini juga ada informasi seperti nama produk, kategori produk, tanggal rilisnya kapan, minimum pembelian, minimum penjualan. Nah, ini ada biaya pembelian dan biaya penjualannya gratis. Lalu bank kustodiannya ini PT Bank CIMB, dan ada prospektus. Yang ini dokumen lengkapnya gitu ya. Ada juga fact sheet. Ini sebentar, saya perlihatkan prospektus dan fact sheetnya. Nah, ini ada prospektus dari Shailendra. Nih ya, ini lengkap banget informasinya. Tim pengelola investasinya siapa aja dan pengalamannya gimana. Lalu ikhtisar keuangan singkatnya seperti ini. Ada total hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran, biaya operasi, perputaran portofolio, presentasi penghasilan kena pajak. Lalu ada juga manajer investasinya, ini dewan komisarisnya, dan ini direksinya. Jadi lebih ke profile dari si Shailendra ini ya. Seperti itulah kurang lebih. Nah, selanjutnya ada juga fact sheet-nya. Nah, kita coba lihat fact sheet-nya. Nah, ini fact sheet-nya. Jadi ini lebih ke apa ya, keuangannya gimana gitu ya. Nah, lalu kita balik lagi ke Tokopedia. Tadi sudah ada kinerja, ini juga ada. Nah, ini kan tadi bagian pasar uang. Kita coba lihat di bagian pendapatan tetap. Nah, untuk di pendapatan tetap ini cuma ada dua ya, ada
Mes Syariah kelas A, ini untuk yang syariahnya, dan satu lagi Manulife obligasi negara Indonesia 2 kelas D1. Ini kita coba lihat untuk yang syariah seperti ini. Jadi grafik naik turunnya lebih jelas kalau untuk pendapatan tetap. Nah, untuk melakukan pembelian kita tuh bisa melakukan verifikasi terlebih dahulu ya. Nah, lalu untuk yang saham ini belum masuk ke Tokopedia reksadana, tapi nantinya akan masuk. Nah, ini tuh resikonya tinggi, tapi juga peluang untungnya juga yang paling tinggi. Harganya fluktuatif, tapi dia cocok untuk investasi eh, lebih dari 5 tahun gitu. Ya mungkin itu saja dari reksadana Tokopedia. Terima kasih telah menonton video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.